Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore menjelang malam ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan 5 menit bersama dengan firman. Mari. Tuhan Yesus, kami tahu engkau memiliki kuasa Bapa yang telah memberikan kepadamu. Biarkan kami menikmati segala kuasa dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus. Kita lanjutkan pembacaan tadi pagi ayat 27-nya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Haleluya. Kalau ayat ini mau saya katakan bahwa ada 3 hal sebenarnya dalam Alkitab Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus, oleh anak, yang dimana Tuhan mengatakan yang pertama adalah segala kuasa dan kerajaan telah diberikan kepada Yesus. Jadi kalau kita mengacu kepada, saya baca dulu di dalam Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepada kekuasaan dan kemuliaan, kuasa sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Haleluya. Jadi anak manusia itu pemegang kekuasaan yang diberikan oleh Bapa baik atas setiap suku, kaum, dan bangsa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, percayai firman Allah dalam kehidupan kita. Kekuasaan dia miliki, kemuliaan dia miliki, kekuasaan sebagai raja. Orang-orang dari segala bangsa, bahasa, suku akan datang memuji dan menyembah dia. Dan kekuasaannya tidak akan pernah lenyap, kerajaannya tidak akan pernah musnah. Dan itulah kuasa yang telah kita baca tadi, ya, Yohanes menuliskan dengan jelas kepada kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh dan sakit, orang-orang sakit. Jadi kuasa yang diberikan oleh Bapa itu juga atas orang-orang yang lumpuh dan sakit. Itu sebabnya Yesus juga memberikan kepada gerejanya, sebagaimana Matius 10 ayat 1, bahwa murid-muridnya diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Kalau kita saja dapat melakukan, apalagi Bapa yang telah memberikannya kepada Yesus. Dia sudah membuktikan yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh jalan, yang mati dibangkitkan, dan lain sebagainya. Kuasa yang begitu luar biasa yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Jadi tidak usah takut memiliki kuasa yang diberikan oleh Yesus, sebab Yesus sudah berkata segala kuasa telah diberikan oleh Bapanya. Segala kuasa telah diberikan kepada dia, dan dia menyatakan hal yang sama kepada kita. Kuasa itu diberikan kepada gerejanya. Biarlah gerejanya bangkit dengan keperkasaan dari Tuhan, sehingga menyelamatkan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang ketiga adalah kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya, kalau Yesus itu bukan Tuhan, maka biarkan orang itu berkata Yesus bukan Tuhan. Karena kita lihat di YouTube, di mana ya, melalui ya ini kebenaran pemberitaan 5 menit bersama dengan firman, mau saya katakan bahwa Yesus adalah yang dia diberikan kuasa oleh Bapa untuk membangkitkan orang mati. Dan Anda bisa nanti baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 6,
ya dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita harus mempercayai kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa saya memberitakan firman Allah ini 5 menit bersama dengan Allah? Karena saya menganggap sistem ini adalah sistem keran, di mana anytime orang membuka di rumahnya keran itu untuk mencuci tangan atau mempergunakannya, maka dia bisa dengan segera. Tidak harus sampai ke sistem sumur, ya. Kalau sistem sumur itu harus orang datang kepada kita minta nasihat. Dan ini sekarang ini di zaman teknologi ini, pelayanan digital itu, mengapa saya melakukan itu? Karena saya tahu firman Allah melalui pemberitaan dari YouTube ini akan sampai ke kamar-kamar orang, ke rumah-rumah orang, di mana saja. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, karena saya yakin Yesus, kuasa Yesus lah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi percayai kuasa Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa ada juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan kuasa yang sudah Engkau anugerahkan kepada anakmu menganugerahkan kepada kami, dan kami sambut dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap.